Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan kita semua hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Buya Kiai Haji Profesor Dr. Haidar Nasir, yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasihatul Aisyah sekaligus Ketua Umum Aisyah, ya? Oh, belum. Belum. Yang saya hormati Bapak Kapolda Jawa Barat, Pak Irjen Pol Suntana, sahabat lama saya, ini kiai juga Pak, punya pesantren beliau di Garut, ya. Pak Bupati Bandung beserta istri yang hadir. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati para Yunda peserta Muktamar Nasihatul Aisyah se-Indonesia dan para penggembiranya tentu saja, serta diri sekalian yang berbahagia. Izinkan pada kali ini saya menyampaikan sambutan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Beliau ada tugas kenegaraan lain sehingga mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan sambutannya dan menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian serta para kader Nasihatul Aisyah. Mengawali sambutan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Muhammadiyah, khususnya Nasihatul Aisyah, atas dedikasinya kepada negara kita tercinta, terutama dalam menjaga keutuhan bangsa melalui pendidikan, perbaikan akhlak dan penanaman nilai-nilai keagamaan sebagaimana yang diwariskan oleh penggagas Nasihatul Aisyah, Bapak Somodirjo. Sejatinya ketiga elemen tersebut tidak hanya menjadi dasar untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga dapat dijadikan dasar penguatan peradaban. Adapun pemrakarsanya tidak hanya terbatas pada urusan gender saja, dengan kata lain tidak hanya kaum laki-laki yang berkewajiban dan mampu merealisasikannya, tetapi juga kaum perempuan juga mampu berperan sesuai dengan kapasitasnya. Dengan tegas saya katakan, dikotomi seperti ini sudah tidak memiliki tempat di Indonesia. Hemat saya, Muktamar ke-14 Nasihatul Aisyah dengan tema memajukan perempuan, menguatkan peradaban masih sejalan dengan spirit yang digagas oleh para pendahulu Nasihatul Aisyah. Perempuan harus berjalan beriringan dengan perkembangan zaman, tidak berhenti dan merasa cukup dengan tugas-tugas yang diidentikan dengan perempuan, sehingga output yang dihasilkan adalah penguatan peradaban. Hadirin yang saya hormati, berbicara tentang perempuan dan peradaban yang menjadi kata kunci dari muktamar ini, sama halnya berbicara tentang muatan negara. Perempuan dan peradaban tidak dapat dipisahkan dari negara. Dengan kata lain, tidak ada negara tanpa peradaban dan tidak ada peradaban tanpa ada perempuan. Oleh karena itu, memajukan perempuan dari segala aspek sama halnya dengan menguatkan peradaban dalam wilayah tersebut. Pada dasarnya, menguatkan atau bahkan memajukan peradaban sebuah bangsa merupakan tanggung jawab sosial dari seluruh elemen tanpa mengenal apakah dia seorang perempuan ataupun laki-laki. Akan tetapi untuk menguatkan peradaban diperlukan banyak aspek yang harus disentuh, mulai dari pendidikan, sosial, budaya, pemikiran, dan agama. Tujuannya tidak lain untuk melahirkan insan-insan yang beradab. Mungkin sebagian orang berpendapat bahwa membangun bangsa melalui penguatan peradaban
adalah tugas elit politik dan elit intelektual. Padahal sebagaimana disebutkan tadi bahwa permasalahan tersebut adalah tugas kita bersama, laki-laki ataupun perempuan. Selain harus sama-sama kita sadari bahwa hal tersebut adalah tugas kita bersama, membangun bangsa melalui penguatan peradaban membutuhkan konsep yang baik, terencana, dan tentu perlu dukungan dari berbagai pihak. Pertanyaannya, di manakah Nasihatul Aisyah mengambil peran? Tidak mungkin Nasihatul Aisyah mengambil seluruh komponen untuk menguatkan peradaban, karena Nasihatul Aisyah juga masih terkena hukum keterbatasan. Jawaban atas pertanyaan ini mungkin akan terungkap dalam kegiatan muktamar ke-14 Nasihatul Aisyah kali ini. Saya yakin dengan dinamika dan ketajaman Nasihatul Aisyah dalam membaca permasalahan-permasalahan yang sedang melanda negeri ini, Nasihatul Aisyah mampu merumuskan konsep yang tepat untuk memajukan perempuan dan menguatkan peradaban. Kuncinya jangan sampai mengacuhkan spirit yang diwariskan, yaitu pendidikan, perbaikan akhlak, dan penanaman nilai-nilai keagamaan. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan saya sampaikan. Semoga muktamar kali ini mendapatkan ridho dari Allah SWT dan menjadi wasilah dikabulkannya doa-doa yang kita panjatkan. Mari kita perkokoh persatuan, karena itu akan semakin meneguhkan langkah kita dalam menghadapi segala bentuk permasalahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebelum saya akhiri sambutan dari Presiden, tadi saya menyimak pidato dari Yunda Ketum, bagaimana tugas Nasihatul Aisyah itu tidak mudah. Selain harus berorganisasi, di sisi lain harus masih ada suami dan harus memberi pengasuhan kepada anak-anak. Di sisi yang lain juga memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya selaku Menteri Agama membuka peluang seluas-luasnya untuk Nasihatul Aisyah bisa bekerja sama dengan Kementerian Agama. Banyak program yang bisa dimanfaatkan, ada bimbingan perkawinan misalnya, sudah tahu semua. Tapi kenapa nggak diakses yang sudah tahu semua? Padahal ada Prof. Hilman di sini. Nah, bimbingan perkawinan bisa diakses. Jadi banyak hal. Nanti di pelaksanaan haji yang dikomandoi oleh salah satu kader Muhammadiyah terbaik, Profesor Hilman Latif ini, Dirjen PHU, nanti bisa pembimbing-pembimbing perempuan untuk ibadah haji diambilkan dari Nasihatul Aisyah. Saya bersama Pak Dirjen, Prof. Hilman Latif, sudah bersepakat bahwa tahun depan, karena melihat fenomena haji kemarin di mana jamaah perempuan jauh lebih banyak dari jamaah laki-laki, maka salah satu strategi pelayanan yang akan diambil oleh Pak Dirjen nanti adalah menambah pembimbing perempuan. Dan itu artinya ini peluang buat Nasihatul Aisyah untuk bisa memberikan pelayanan pada jamaah haji. Mudah-mudahan Pak Hilman ini segera di follow up. Dan masih banyak Bu Yunda Ketum, nanti tolong dikoordinasikan juga bisa melalui Pak Herman atau langsung kepada saya. Insya Allah kita terbuka untuk bekerja sama, karena problem bangsa ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu kelompok saja, tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Kita harus melakukan kolaborasi agar masalah-masalah kebangsaan juga bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.